anggaran 500 triliun bansos hanya separuh yang berhak. Ini yang 250 triliun kemana ini? Ini jangan-jangan Pak LBP, Opung Luhut Binsar Panjaitan ini kulino nyimak channel ngompolnya Begawan ini. Lalu dia itu nyetatus di IG-nya itu, Instagram-nya itu menulis bahwa 5 tahun terakhir efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai pada yang berhak. Waduh. Wah ini sebuah pengakuan yang wow banget loh ini. Dari seorang Opung Luhut Panjaitan. Nah ini Opung Luhut kok ya baru cerita sekarang. Baru membuka kenyataan saat ini. Lalu pas menjabat sebagai Menko Marinvest sejak 2016 sampai 2024. Kenapa diem aja nggak mengungkapkan hal ini? Kan 5 tahun terakhir atau 2019 hingga 2024 Pak Luhut itu kan di lingkaran inti itu. Ada di pemerintahan. Dan bahkan ucapannya dituruti banyak menteri, bahkan presidennya. Masa sih sekelas jenderal bintang 3, politisi senior loh, pengusaha kakap loh. Dan pengalamannya berbagai bidang, takut bicara sama presiden. Ini ada apa ini? Nah ngeluhnya kok ya baru sekarang. Waktu jadi Menko kok ya diam saja. Ini kenapa Pak Opung Luhut ini? Masa sih nggak tahu tentang hal itu sejak lama. Baru sekarang baru diungkapkan ini. Rumangsa saya, rumangsa aku loh. Para pejabat kita itu kayak sudah tidak punya etika sama sekali. Hati nuraninya sudah beku. Dulu jadi pejabat, sekarang kritik kebijakan waktu dulu dia ada di pemerintahan juga. Loh kalau kelasnya bukan ngompol, bisa tudingan kesalahan ada di Jokowi saja loh. Tapi Begawan harus bersikap adil. Apa narasi yang ada di medsosnya Pak Luhut itu? Sebagai upaya mendekat sama Presiden Prabowo. Bukankah setahu kita semua, sejak dari meniti karir di militer, keduanya kan sudah kenal dan bersama-sama di TNI Angkatan Darat. Ditambah jabatan yang diemban menteri beberapa presiden itu tidak hanya 1, tapi 2 jabatan sekaligus. Ngapain mesti nyari muka ke Pak Prabowo? Atau tulisan ini memang atas perintah presiden? Buat menunjukkan kepala negara sebelumnya sejatinya bekerja tidak berdasarkan sesuatu yang semestinya. Ya mungkin, kan ini politik. Ini hanya perkiraan Begawan, analisis Begawan. Kok ada pejabat yang beginian baru berani ngomong sekarang. Tapi status yang ditulisnya itu menyebut jelas nominal. 500 triliun bila separuh, artinya kan ada anggaran 250 triliun yang mengalir tidak sesuai, tidak pas tujuannya. Dari apa yang diungkapkan Opung Luhut ini? Oh, apa Pak Luhut diperintah presiden buat mendowngrade, melemahkan posisi politik Pak Jokowi saat ini? Karena itu kan kebijakan pemerintahan yang lalu itu. Kan kalau kita ingat, sudah ada 2 menteri lain yang bergerak melakukan hal yang sama. Mas AHY, Ketua Umum Demokrat, mengatakan HGB pagar laut terbit tahun 2023, era pemerintahan Jokowi. Ini langsung menunjuk ke Pak Jokowi, bahwa ini kesalahan Pak Jokowi. Lalu Nusron Wahid, terlihat getol itu membongkar pagar laut sama hilangnya hutan, karena dikuasai pengusaha-pengusaha nakal. Nah ini gantian Opung Luhut ini. Lah Presiden Prabowo tak memerintahkan kader Gerindra atau menteri dari kepala Garuda ini buat ikut nyerang Jokowi. Kenapa? Lah bisakah itu upaya kamuflase? Atau ngurangi risiko atau mengantisipasi agar partai Gerindra tidak dihabisi sama Jokowi? Ya entahlah, masa bisa menghabisi Gerindra? Itu kalkulasi yang paling mungkin. Yang jadi landasan mengapa status medsos Opung terlihat sangat jelas, keras. Gitu. Nek perkara Lembaga Dewan Ekonomi Nasional yang dikendalikan sekarang, sama gaji sebagai penasihat khusus presiden, bidang digitalisasi dan teknologi pemerintah, ikut
terdampak loh pengetatan anggaran. Yang jadi penyebab kejengkelan ini. Mungkin loh, tapi saya kira enggak. Kita semua kan paham. Duitnya dia itu kan hura umum sekarang itu. Banyak itu. Masa nek mung katut dalam daftar kementerian lembaga yang anggarannya dipangkas melu sambat, melu bengok-bengok, ya saya kira enggak. Apa sih kepentingan Opung Luhut dengan menyebut 5 tahun terakhir, artinya pada waktu pemerintahan Jokowi, anggaran 500 triliun bansos hanya separuh yang berhak. Jangan buat rakyat penasaran loh Pak. Ini yang 250 triliun kemana ini? Ini harus diuncet ini, diuncet tahu, dikejar ini. Lantas menduga-duga sesuatu loh Pak. Lah jelaskan saja, Anda hanya separuh distribusi bansos yang sesuai kriteria. Lantas separuhnya lagi kemana? Dialirkan kemana? Oh ini masyarakat harus tahu. Ini uang rakyat loh Pak. 250 triliun itu gede banget itu. Apakah tetap berupa bansos? Hanya yang menerima itu tidak sesuai aturan mungkin, atau separuh lagi dananya buat dialokasikan untuk kerja politik. Lo wajar dong ngomong nanya sebagai masyarakat, dan banyak masyarakat yang nggak paham, nggak berani nanya, nggak punya jalur untuk menanyakan hal ini. Rakyat itu cuma menang diopas sapusi sama pejabat-pejabat nakal aja. Ya mungkin banyak masyarakat yang juga punya rasa penasaran yang sama seperti Om Bengawan. Lalu mengapa pula Opung Luhut gak langsung nunjuk saja Pak Jokowi itu dalam menjalankan bansos tidak sesuai aturan gitu aja kok. Atau malah Putri Risma hari ini yang menyelewengkan. Tapi saya kira enggak kalau Putri. Soalnya beliau itu kan menjabat sejak Desember 2020. Nenek kesalahan itu dilakukan seorang menteri kemungkinan kecil. Gak mungkin. Seorang bawahan berani ngutang dan ngotak-atik bansos. Yang nek dikira-kira per tahun 100 triliun ya horror banget. Mau bunuh diri namanya. Nah ini ada apa sebenarnya? Kok Opung Luhut terkesan gak simpati lagi sama bekas bosnya ini? Beberapa waktu yang lalu di Ngompol episode 916 kan wis tak kupas juga itu. Ada sistem baru yang sedang dibangun oleh sebuah kementerian yang bisa melacak kekayaan seseorang. Loh ini bagus, harus kerjasama dengan KPK ini, dengan kejaksaan dan sebagainya. Ini sistem yang terintegrasi dengan berbagai sumber data. Loh, secara umum Bengawan mengasumsikan loh, kalau ada ketidaktepatan penyaluran bansos itu perkara kebijakan saja. Nah ini janji Jokowi yang mengaku mau buat single data atau data tunggal sebagai rujukan semua kementerian. Loh sampai akhir masa jabatannya ora direalisasi, ya beluk kok. Padahal wis kawit sejak 2019 itu Jokowi mengeluarkan Perpres 39 Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Loh harusnya Pak Luhut kan buka saja itu semuanya. Tidak perlulah nyebut separuh bansos tidak tepat sasaran. Tapi belas tidak memperlihatkan kemana sisanya. Nah, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya loh. Akhirnya kan pikiran di masyarakat itu negatif semua kepada pejabat-pejabat yang mengelola bansos waktu itu. Dan memang saat itu faktanya bansos gelondornya ora umum. Lah kok ini hanya separuh katanya yang diberikan ke tepat sasaran, sing separuhnya lagi yang 250 triliun, buh kemana ini? Atau kesalahan sasaran itu penyebabnya apa kan harus diomongkan sama Opung Luhut. Nah, soalnya gini loh. Sumber data pemerintah itu banyak. Ada data BPS, data Kemenaker ada, data Kemensos ya ada. Data Kemenkop ada koperasi, data Kemendak ya ada. Dan masih banyak lagi lainnya. Belum lagi data dasar kayak data Dukcapil dan BPJS. Atau data kependidikan. Oh saya banyak data-data itu. Loh dari dulu loh pemerintah hobinya menjanjikan, termasuk juga Jokowi itu. Yang sampai akhir masa jabatannya luput semua, hanya janji-janji belaka. Tidak terrealisasi, tidak ada data tunggal yang dia gembar-gemburkan. Lah menyebabkan kita mau urusan apapun, kita menyertakan fotokopi KTP sama kakak akhirnya. Iya loh, ya karena janji-janji yang tidak pernah terrealisasi dari pejabat-pejabat termasuk Pak Jokowi. Lah fungsi chip di KTP itu apa sih sebenarnya?
Kan aneh banget memang. Sebutannya saja elektro KTP-nya itu kan kepanjangan elektronik toh. Tapi setiap kita ngurus sesuatu, bahkan bayar pajak kendaraan 5 tahun, mesti fotokopi KTP. Kan aneh Indonesia ini. Nah, sejak Om Begawan duwe KTP, belum pernah sama sekali ngurus sesuatu pakai KTP tanpa fotokopi. Hanya nyebutnya aja KTP ya. Nah, Om Begawan jadi ingat Thanos itu, buronan KTP yang dibilang sudah tertangkap di Singapura itu. Gini tak ada kabar beritanya loh. Oh, Jojo wis kabur neh. Ya, bukan lagi ke Singapura, Afrika, mungkin wis teng Antartika sana, angel ngecekele itu. Oke, kita balik lagi pada pernyataan Opung Luhut. Jadi sewaktu dulu itu ngelihat bansos sasarannya tidak tepat. Kenapa Opung diam aja? Lah kok penak men, ya, jadi pejabat, digaji, dapat fasilitas, dapat duit operasional, mobil dinas, pengawal dan beragam keistimewaan, tugasnya satu aja loh. Nggak kakean protes, manut sama presiden, mau mengerti ada program yang tidak sesuai, melenceng dari rencana kok malah sok malah duitnya dikorupsi kok. Malah suruh diem aja semuanya. Ya jadi sekarang semakin terungkap toh. Kebobrokan pemerintahan masa lalu yang sekarang digantikan oleh Pak Prabowo. Bagi Om Begawan pejabat kayak beginian nih ya, termasuk dalam rombongan yang rusak negara ini, ngompol itu kan rutin ngupas banyak hal. Lah kok ya tiap hari ada saja ini pejabat yang perilakunya tidak seperti yang diharapkan rakyat ini. Lagi bagaimana negara kita mau jadi maju? Makin kesini pejabat lama maupun baru cara bekerjanya makin memprihatinkan, gerantes, ngenes, bertambah parah ini. Menteri senior, mantan menteri pada pemerintahan sebelumnya berkomentar semaunya sendiri. Tidak berpikir atau merasa malu sama rakyat. Ketika dia tahu waktu itu diam saja, tapi saat ini dia ungkapkan. Tujuannya apa? Apa yang dituliskan oleh Opung Luhut yang seolah-olah menyalahkan Jokowi? Ya jatuhnya sama saja. Tidak ada bedanya. Jokowi ya gak bener. Pak Luhut pun ya ikut salah tuh akhirnya. Kan ada di pemerintahan masa lalu pimpinan Jokowi. Kenapa dulu diam saja? Dan pada siapa rakyat bisa berharap? Negara ini makin baik tata kelolanya sampai kapan? Dan kesejahteraan makin baik sampai kapan? Rakyat ini sudah semakin pusing, semakin susah. Hanya berharap pada pemerintah. Tapi percuma kalau seperti ini. Maka Pak Prabowo harus tegas untuk menyelesaikan semua permasalahan. Dan tegas untuk memimpin. Selesaikan semua menteri-menteri pembantu yang tidak becus bekerja. Supaya masyarakat disejahterakan. Itu ya pesan Om Begawan. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.